Channel internet. Kabeh jolali dosa. Terakhir jurusan mana? Pelaminan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok mau lebaran jadi penyanyi kita maafkan. Ya. Kok isok wong guru ngomong langsung padas ya. Padahal melu rekaman bolak-balik. Lah iya. Iki jane memang gampang lalinan. Apa trah ora apal. Napa? Apa trah yo dedel. Ya. Oke, senang sekali rasanya ini adalah aduh aku sedih. Kamu jangan sedih dong, kalau kamu sedih itu aku ikut senang. Hei, seharusnya kamu jangan sedih dong. Kalau kamu sedih, sini bersandar di dadaku gitu loh. Emang kamu Garuda pakai dada-dada. Garuda di dadaku. Tahu deh sandar nang kene malah ngiler. Kita ketemu lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo tambah barokah. Ya Allah. Syuting 7 hari sama 30 hari ini ya berasa ya. Ya. Kamu adalah orang yang jujur. Termasuk umat-umat Allah yang jujur kamu. Kan puasa harus jujur. Ya. Ya ampun, aku tuh sedih. Udah nggak ada lagi stripping. Gak payu, program kini setahun sekali. Kamu yang ngomong ini kok nangis sebabnya apa kok nangis? Sedih, hatimu sedih. Besok sudah hari raya. Loh, lah ngopo? Ya rong metu. Kamu jangan khawatir. Pasti ada orang-orang baik di luar sana yang akan selalu memberi kamu THR. Makasih. Mas Amen. Kamu bilang terima kasih dulu. Terima kasih. Makasih. Terima kasih ke siapa? Pertamina You. Energy. Wow, karena besok mau lebaran, ada wafer coklat di sebelah kiri. Silakan dibuka. Dimaem. Loh iki lah kayak wafer ini modelnya. Kan coklat. Samane kene wafer, kono kayak rengginang. Rendang. Iki enek sing kaya madu wong. Delik ning pojok dhewe. Lah iya, ini ibu-ibu wafer dari mana? Majelis Taklim Alhamdulillah Sidoarjo. Ibu sing iki lho wajane saka kesontrong lampu glowing. Minyak lho ngawene ben glowing. Oke, paling tidak ibu itu perawatan. Insyaallah. Apa? Biasanya perawatan untuk wajah itu apa? Biasanya biar putih itu apa? Minyak. Ya pemutih. Pemutih itu ya. Pakai krem. Krem. Krem apa? Ya krem kak, aku krem. Ya krem siang malam lah. Yang malam. Siang malam. Bojomu nek pengen glowing, isuke pepenen. Klak nglengo. Beto. Bojoku pepe langsung gerih. Iya. Kalau ibu dari pundi Ibu rendang dari mana? Saya salah si Cek. Ulangi, Bu. Simbaling nong. Mikir, Bu. Giting nih, Bu. Cipon ngadeg ipun. Jumeneng. Oh, jumeneng. Kok ngadeg ipun? Kudune nek ngomong ngadeg ipun iki ke bapak-bapak. Bapak-bapak ngadeg ipun, Pak. Sini, Bu. Masya Allah. Ditelok kok kayak Mutawifa nang Madinah ngene. Mutawifa. Ibu dari mana? Oh, coba, mikir ya. Berarti ini, kita rangkul ini lan.
Pangapunten Bu. Salah satu ibu ini harus dihormati karena beliau juga termasuk ibu-ibu kita. Masya Allah. Jangan sampai kamu membuat kecewa loh ya. Enggak dong. Lagi ayo. Monggo, Lagi, Bu. monggo, Bu. Paling tidak kalau nanti ibu juga berusaha. Ibu dari mana? Oh tuh kayak gitu lah. Dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Kamu mau ngene-ngene. Oh ya apa ya? Coba kayaknya gimana Dari Bu tadi? mana? Enjoy at school banget. Masya Allah. Enjoy school Banget. banget. Kalau ada poso kalau dino ngene iki. Asal monggo-monggo dipun tindak napa? Lenggah malih. Lenggah malih. Monggo Bu, katan monggo. pinara. Cara. Wah. Nada. Ah. Paling tidak Bu, monggo katuran jumeneng. Oh, monggo katuran Nek wis jumeneng. kembali meneh Bu, monggo katuran lenggah malih, Oh, topi narak malih. Monggo dipun minara. Ah, Mas Kuduk monggo katuran dlosor. Nggih. Bapak-bapak monggo di pangku. Mboten. Wah. Lek bapak di panggung kok akhirnya kan perutnya sakit. Ya. Daripada Iya. daripada lali. Kalau perutnya sakit, aku punya obat untuk bapak-bapak yang lagi kena lambung. Wow, apa itu? Obatnya apa, Kamu Mas ingin tahu Kuduk? obatnya? Apa? Roma. Karena apa? Ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung, mulai dari mual, kembung, sampai perih ke ulu hati. Selalu sedia Proma Herbal, obat gangguan lambung herbal Nomor satu di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Proma Herbal, Dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Wow, setelah berpuasa ini adalah hari kemenangan berarti ya nanti ya. Duk 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 duk. Tapi- Allahu Akbar. Allah. Tapi kadang-kadang aku yang gumun. Di saat hari apa jenenge iki Hari kemenangan. menuju hari kemenangan biasanya wong ning desaku ya Nggih. ki identik karo mercon. Terus? Biasane gumun ki wong tuku mercon ki piye ya? SDM iki piye? SDM kok rendah bisa? kok. Wis tuku mercon disumet malah ditinggal ngalih. Lah kudune. Kudune. Itu kan ya ditunggoni ngene. Sesuk bar salat tak tukokne tunggono ben bledosi cengelmu ngono. Oh, iso. bahaya kon nunggoni kok iso. Bahaya. Lah yo tuku kok ditinggal ngalih kan kudune tuku kan dinikmati dirasakne Ah, ngono. yang penting gini, wis ora usah ngurusi sing jaba. Sing penting awake dhewe ngurusi dengan hari kemenangan ini. Iya harus bahagia. Bahagia. Sama ini loh wajah sedih terus ganti apa wajah sama ini sing ada bahagia ngono. Kon ganti piye meja kuwi 11 kena apa-apane yo. Lah kok iso? Isine pokoknya sembarang jajan kan biasanya ibu-ibu kan jajan enak-enak Itu toh. udah disiapkan. Siapkan nek sampean? Kerupuk. Ya toh? Ya. Terus? Rengginang. Terus Wis mek kuwi tok tak ada black rono-rono ngono kuwi. isinya podo. Padha. Nah, kira-kira kalau menurut apa yang satu ini gimana sih untuk bisa kita Kemenang. perlu merenungi nggak sih kalau hari kemenangan? Ya kemenangan Apa, merayakan dong. Euforia. Dirayakan dong. Iya dong. Pas ada menang kudu merayakan. Iya dong. Langsung aja kalau begitu ya. Yang Iya. afdolnya gitu, kita minta pituah dari Abah aja. Oke, kalau Ya. begitu silakan yang endel-endel boleh kita timbali Al-Mukarram Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim duribat salahimud dhillatu aina mathuqifu ila bihabli minallahi wa habli minan nas al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Saya bersedih Napa? karena ini episode terakhir bagi kita. Yang itu artinya saya segera ditagih. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang membuat saya sedih lagi adalah biasanya karena tagihannya dari pihak sponsor bayarnya terakhir. Sudah 8 bulan baru dibayar. Artinya itu apa? Artinya saya tombok duluan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini berbicara tentang hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan. Kita selalu diajarkan kenapa orang berpuasa itu mau bersabar. Karena kita punya filosofi yen ono posone mesti ono riyayane, mesti ono bodone.
Ini menunjukkan apa? Bahwa siklus manusia itu ya kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Kadang-kadang duit, kadang-kadang orang duit. Ya kayak saya dengan mereka ini loh. Ini kan kelihatan. Ini punya duit, ini nggak punya duit. Itu kelihatan itu. Dan juga kelihatan kene sing nompo, ngriku sing ngewahi kan ngoten Pak. Menurut kamu gimana? Kene disemoni ngene ra krasa ya bangeten. Sik to. Lah nek kowe diwehi duit sama bae. Lah kamu pada dua pilihan, milih duit apa cabut duitmu apa cabut nyawamu? Kamu tak kasih pilihan. Kira-kira kamu pilih THR apa pilih barokah? Nah, ayo. Repon. Ada dua pilihan dari apa? Pilihan saya ada dua. Kamu tak kasih pilih barokah apa pilih THR? Kalau tak saat ini jujur Pak. Nggih. Pilih THR kalau. Oke, karena si Kluduk pilih THR, nanti selesai acara kita beri THR dan kita doakan gak mendapatkan barokah selama-lamanya. Amin. Amin. Iya. Kok abot mentok uripku gitu. Nah, ketika berbicara akhir Ramadan ini, apa yang kemudian kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan keimanan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi besok ini ada bayi-bayi yang sudah bergigi. Seolah-olah seperti bayi. Pertanyaannya kenapa dikatakan seperti bayi? Karena bayi itu sifatnya menyenangkan. Kenapa orang berpuasa seperti bayi yang baru lahir? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka menjadi pribadi yang menyenangkan. Bagaimana menyenangkan itu? Ya kita buat bayi dulu. Kok buat bayi dulu? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Sampai jolali dosa. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan. Mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi. Membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan. Membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran,
pengemudi baru, atau yang sudah kawakan. Atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Dari JTV mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf ya kalau misalnya congor saya ini sebulan kemarin agak-agak nggak bener gitu ya kan. Kalau ngomong suka manyun-manyun. Nah, minta maaf ya ibu-ibu ya. Aku penasaran kalau misalnya udah berangkat mudik, semuanya udah diservis, badan udah diservis, pijet. Jangan lupa beli bensinnya hanya ada di Pertamina Energizing You. Dari mana Ibu? SMK? SMK Dr. Sutomo, sahur terakhir sahur apa? Astagfirullahaladzim, sahurnya sahur apa kok sahur bensin nih kalau. Ibu beli bensinnya di mana? Pertamina dong. Ibu-ibu, kurang semangat dong lebaran ini. Ibu-ibu. Numpak jaran ke Jalan Jojoran. Gus Miftah, ini udah lebaran, masa kita belum ke pelaminan? Kaju Anda beli semongko. Cakep. Hei Nanda, mulai dari dulu kok seneng kamu towo-towo. Apa? Amin. Apa gitu ya? Entek aku ini. Nek entek ya kulaan. Air panas sebentar lagi mendidih. Ya. Cakep. Setelah mendidih, insya Allah akan dibuat jamu. Cakep. Nanda, hatiku hari ini sedih. Kenapa? Karena sebentar lagi aku tidak bisa bertemu dengan kamu. Tidak penting kamu malam lebaran sama siapa. Lebih penting malam pertama dengan siapa. Ya kan penting malam pertama. Sama SMK Sutomo. Ibu Ibu anter. Ngarep. Dia langsung begini sambil mikir. Kenapa? Mimpiku terjawab. Nanti kalau lebaran ini ibunya mau saya bawa. Bawa temen nih, Pak. Ke Jogja, Pak. Iya. Saya jadikan toples. Ya Allah, ya Allah. Jenengan ini. Gak ada marning lumayan. Isinya ya toplesnya. Iya dong. Ya Allah, ya. Pesan 5. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ibu, genit sekali sih. Kamu habis gigit nyamuk ya? Kenapa, Bu? Pantesan gatel. Garu-garu. Ya Allah, Ibu. Ya, Ibu. ke Surabaya beli apokat. Cakep. Biarpun masih tua tapi masih semangat. Biarpun masih tua tapi masih semangat, Pak. Kok masih tua? Sudah tua. Sudah tua. Kok masih tua? Saya suyo omong kamu ndak pokro. Hari Jumat makan coklat. Cakep. Walaupun semangat tetap hari ini mangkat.
Mangkat pulang. Pulang. Nah, kalau kita ngomong Idul Fitri, itu kan di banyak tempat namanya beda-beda ya Bu ya. Ada yang bilang lebaran, ada yang bilang bodohan. Kalau di Madura namanya telasan. Telasan. Apa telasan? Ada orang Madura di sini. Apa lebaran bahasa Maduranya apa, Dek? Telasan. Bukan telasan gitu. Telasan. Telasan. Itu telasan itu artinya apa? Lebaran. Lah ya, maka artinya telasan itu apa? Telasan itu kan dari bahasa Jawa telas. Telas itu artinya habis. Yang dimaksud habis di situ maknanya adalah ya habis-habisan melebur dosa, habis-habisan melebur kesalahan, habis-habisan melebur kekhilafan. Sehingga kemudian apa? Kita kembali menjadi fitrah atau menjadi fitri. Tapi yang ada kan hari ini telasnya bukan telasan karena telas dosanya, tapi telas karena semuanya diborong. Telas uangnya, telas isi dompetnya, telas THR-nya. Maka yang terjadi adalah THR berikutnya, Turan Hari Raya. Turan Hari Raya. Nah, maka yang perlu kita pahami yang pertama, hakikat kemenangan itu bukan mereka yang mempunyai baju baru. Kalau hakikat kemenangan hanya karena baju baru, mereka ini tiap hari menang selama sebulan. Bajunya baru terus. Alhamdulillah. Tapi ada tulisannya. NB. Ndang balik no. Pergone NJLH. Milih. Beda kalau punya saya nggak ada tulisannya. Kalau tulisan lo. Rono. DWH kan lo. Apa kuwi? Dawehno. Pintar. Iki ana tulisannya kok. MTMPCK. Apa? Balik iki ada tulisannya nggih. Apa tulisannya, Jok? MTRSN. Apa? Matur suwun. Maka dikatakan laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru. Lagian kalau kita sekarang orang pakai baju baru apa enggak itu udah biasa ya Bu ya. Lagian pakai baju baru tidak harus nunggu lebaran, tidak harus nunggu hari raya. Beda dengan SMK Utomo sama Ibu dari mana ini? Sidoarjo. Kalau mereka pakai pakaian baru, pakai seragam baru tidak nunggu lebaran, tapi nunggu caleg. Ada caleg. Kalau ada caleg biasanya jilbabnya nambah. Ya partainya kuning, jilbabnya kuning. Partainya merah, jilbabnya merah. Partainya hijau, jilbabnya hijau. Yang repot atau semuanya ada yang ngasih merah, kuning, hijau. Akhirnya di kombinasi saya Bu, jilbabnya kuning, bajunya merah. Partai yang pink apa ya? Bosanin. Yuk, kita bikin partai yuk. Ayo, namanya partai apa? Warnanya pink. Iya. Partainya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Loh, itu kalau kan pasti ada singkatannya toh, Pak. Nah itu, saya mendaftarkan partai itu tidak lolos di KPU verifikasi. Gara-gara disingkat gak bagus. Loh, biasanya kalau Partai Ekonomi Lemah Indonesia disingkat jadi Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Udah singkatannya nggak bagus, lambangnya juga nggak bagus. Masa Partai Ekonomi Lemah Indonesia lambangnya lato-lato. Baru paham. Oh iya. Astagfirullah. Langsung astagfirullah. Aku melu. Niku Aku mesti melu jaren. sing dibayangne mesti lambange lek niku. iya. Ane pemawakmu dadi brand ambassador lambangno piye gelem ora? Ngadeg tok terus dipoto mek ngene tok lho. Lah iya, asik tok, plajaya mesti apik lho. Asik gundulmu. Laisa lain liman labisal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu, Lebaran itu mereka yang pakaiannya baru. Fa inna malaid liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang namanya id itu adalah bagi mereka yang taatnya bertambah. Kenapa? Karena Ramadan itu kan bulan latihan. Selama Ramadan kita dilatih banyak hal. Dilatih berpuasa. Tujuannya apa? Kalau kita ingin dikatakan menang, keluar dari bulan Ramadan berarti kita masih sudah terbiasa dengan puasa. Yang namanya dilatih itu kan supaya kalau bertanding menang. Kalau Ramadan itu bulan latihan, Syawal itu bulan pertandingan. Kalau latihan kemudian dilatih terus kok
pertandingannya kalah, itu berarti jelas bukan Ramadan, Kenapa, tapi tim nasional Indonesia. Tapi timnas Indonesia itu paling kuat, ya Rajo. Kenapa? Loh iya, Bah. Apa story ini kayak ya apa, Jo? Indonesia timnas kuat dulu bertanding. Oh, jelas kuat. Iya. Kemarin final Piala Dunia mana coba? Piala Dunia, Prancis Prancis melawan Argentina. Argentina bisa mengalahkan Prancis. Betul. Prancis bisa mengalahkan Brazil. Ya. Brazil bisa mengalahkan Jerman. Ya. Jerman bisa mengalahkan Argentina. Ya. Tapi baik Argentina, Prancis, Jerman, Brazil tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kok sakit? Oh, sakit. Orang tahu tanding kok. Nah, ini loh. Tapi bal-balan Indonesia niku saya salut. Kenapa, Salut Mas? kenapa? Beberapa olahraga dijadikan satu. Apa saja, apa saja. Apa saja? Bal-balan, smackdown, tinju. Apa Tapi meneh? gelut dewe-dewe. Termasuk supporter karo pengamatnya Apa? tukang peta. Metani wong. Lah ngomong kayak gua padahal ndang bal yo ora iso gitu. Itulah orang Indonesia itu rata-rata profesinya seperti wasit sepak bola. Kenapa itu, Pak? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Makanya kalau Idul Fitri seperti ini tolong profesinya jangan seperti wasit tinju. Dikarenakan apa, Pak? Lo bodoh-bodoh malah kayak wasit tinju. Kamu tahu karakternya wasit tinju itu apa? Apa? Ada orang berpelukan, dipisah, jotos-jotosan dijarke kan goblok gitu loh. Harusnya dibiarkan ya. Tapi harusnya berpelukan dijarke wae. Idul Fitri kok. Gue jadi wasit tinju, ana wong berpelukan jarke wae terusno ngono. Ya tapi kalau saya lebih sing jan dawuh wau bahwasanya wasit sepak bola niku pripun? Lari mencari kesalahan orang lain. Ya agar tidak bisa disalahkan atau tidak disalahkan orang lain, maka dari itu THR ndang ditokne dadi pindah Kalau keluduk sama klinik ini insya Allah tidak pernah dicari-cari kesalahannya oleh orang lain. Kok bisa, Kenapa? Pak? Karena lahir saja sudah salah. Kita akan kembali setelah yang satu. Yang satu ini di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Sampai jalan dosa. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya
bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal. Dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Baru ngomong partai ekonomi lemah, kok ngomong Loh itu termasuk slogannya, Pak. Slogan apa? Slogannya Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Anyar ki anyar. Ayo. Masih pemenang pemilu loh ini. Ayo Loh, pas kampanye malah bahaya. Gimana? Biasanya kan nenten toh. Mari. Coblos. Gegernya. Coblos. Batuknya. Pasar lagi. Coblos. Sing dine. Aku bayang itu perih. Tapi yang jelas bagiku yang bisa membuat cuma 2. Napa? 1 kopi, 2 istri. Apa? Wong bojone nik. Bojo kula malah ora aflas kok. Lah iya apa lo? Gebras kok. Lah piye to? Dirangkul angop, dikeloni ngorok. Tumpangi sikil yo ngentut surat. Jane uang mau terenggiling. Ayo Jika Anda punya terenggiling. Ibu-ibu Sidoarjo, ibu-ibu yang ada di sini, saya hanya pesan, saya yakin bahwasanya jenengan itu sudah sembuh semuanya. Sehat selalu, karena kemarin jenengan kok sembuh ki bareng metu sangko RSJ mana? Sembuh apa nih diperjelas gitu loh. Sehat dari penyakit lambung, Pak. Dari penyakit mah karena apa? Ibu-ibu semuanya sudah minum. Jadi wingi Roma. Jadi ngomong sembuh tadi itu, kan saya kemarin pengajian di rumah sakit jiwa. Lah ada 2 pasien yang lepas dari rumah sakit. Jiwa. Yang satu sudah ketangkep lagi, yang satu belum. Lah sekarang sedang dicari. Lah ternyata saya tanya, ciri-cirinya apa yang keluar dari RSJ itu? Kalau ditanya jawabannya belum. Oh, gitu. Keluduk sudah terima THR? Belum. Lah itu. Ayo takut ki. Niki. Iya. Napa? Nyapa iki? Loh, enggak bilang kayak ngendikane apa itu? Tadi belum. Apa kemarin pengajian di rumah sakit jiwa. Ada yang keluar 2 dan Yang dicari satu sudah ketangkep. Yang satu di luar. Di luar. Lah ciri-cirinya kalau ditanya jawabannya belum. Coba. Lah sampean pun diparingi THR abae dereng. Belum. Loh lah iya iki. Ayo tak terne. Sesuk bodoh wisan. Iki apa to jane iki? Kok nesu. Tak terke. Hai. Kok tak terke jelas diomongi belum lho. Jane saya dan gue takon iki jenenge iso jawab. Ngerti dak Nggih. Jane takoni buah apa ndek yo ngerti. Jadi sing setunggal iki, Pak. Oh takoni sing pun kecekel niku. Oh sing urung kecekel bareng mau. Ada kluduk. Tok. Kenapa? Kayak buah sing sangka Mekah kae jenenge apa? Kurma apa? Iki paham to dek soal buah apa. Ya wis sekarang ditangkap kan lebok. Sosok nemen ta awakmu ya. Darono wae aja nyekel iki kok kleru kowe kok. Tak omongi kowe. Apa? Wampluk kok. Pak. Nggih. Sudah nikah lagi apa belum?
Subhanalladzi. Ayo, Arep jebak aku. Jenengan jawab sudah ngono tak mulih titen ono. Tak golek iki mau. Engko lek sampai tak golek sudah makan, sudah aman, sudah selesai. Lah aku jawab belum. Diarani kancane klothok, kata sudah musuh karo bojoku modar aku. Golek rawani adekno. Sudah nikah apa belum? Kita akan kembali belum. Obatnya apa Bu kalau lambung? Proma. Karena Proma Herbal dengan bahan berkualitas untuk gangguan lambung. Ya, saya tadi nggak jawab belum atau sudah karena hidup saya terjaga. Nah, kalau ibu-ibu SMK itu pasti hidupnya terjaga. Iya. Lalu gimana? Gigi saja dikawati kok. Kalah. Terjaga. Kalau malah bojo kula turu-turu ibu-ibu sing dikawat niku lho, Bah. Bojo kula ya dikawat ngeten. Kawatan lho kula di dhuwit to. Akhirnya kula kawat nggih kawat 16-an niku. Kawatnya itu ya yang sejajar dengan gigi. Orang duwe duit aku tak kawat 16-an berarti tak cor. Podo, pantesan kawat pondok iki benderate kayak ilang terus. Lagi colong mbake iki. Tapi gila nih bojomu gawe apa kawat gigi tok. Wingi pas buka bersama maem useng-useng kangkung gak mlebu nyantol ning kawat. Kabeh. Tapi istrimu sudah dikawat belum? Sudah. Acung-acung lo, Pak. Acung-acung lo. Golek kanca iki. Tak golek lenone ra leno. Golek kanca. Ibu-ibu suaminya sudah menikah lagi belum? Rumah sakit jiwa. Pasien kabeh ternyata. Ya Allah, kena kabeh. Inilah hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan yang guyune los ra rewel ini ya. Nah, maka kemudian kita diingatkan antara sudah dan belum. Sudah menang atau belum gitu maksud saya. Bahwa mereka yang mendapatkan kemenangan itu adalah orang yang bisa menjaga dua hal. Apa dua hal itu? Hablum minallah, hablum minannas. Makanya kemudian kita diingatkan dalam Al-Quran, duribat alaihimudzillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Dimanapun manusia berada akan tertimpa kehinaan, kecuali yang bisa menjaga dua perkara. Apa itu? Hubungannya dia dengan Allah yang disebut dengan hablum minannas, dan hubungan dia sesama manusia hablum minallah, dan yang kedua menjaga hubungan sesama manusia hablum minannas. Sehingga yang terjadi apa? Kalau bisa menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas, maka terbentuklah garis positif plus begini. Artinya apa? Plus kebaikannya, plus ibadahnya, plus bahagianya. Kenapa? Karena mampu menyeimbangkan antara hubungan dia dengan Allah dan juga dengan manusia. Makanya pengen selamat ki gampang le. Karo Allah apik, karo menungso apik. Kita tidak bisa mengatakan aku ra urusan karo menungso, sing penting aku apik karo Gusti Allah. Ya kowe langsung urip karo Gusti Allah. Saya doakan segera kembali kepadanya. Loh, kan kadang-kadang kita sombong, aku ora urusane karo menungso. Salah. Wong bagaimanapun kita juga manusia. Namanya manusia hidupnya dengan manusia. Kalau setan dengan setan, manusia dengan manusia, iblis dengan iblis, manusia dengan manusia, jin dengan jin. Apa? Ayo mulai ya. Lah ngopo belum selesai kok? Suwi-suwi ade malah kayak rumah hantu nih. Ya iki kono mulya aku ra apa-apa. Lah wis ramu ki hari rong metu aku seneng banget. Loh, berarti teaternya sudah kelar belum? Belum. Belum.
Dan tetap belum selamanya masalahnya. Makanya belum. Pokoknya target kita semuanya edan toh. Nanda sudah menikah apa belum? Belum juga. Gue suwe-suwe sih takoni anu Irman, Helmi, Anang takoni kabeh. Nah, gimana Pak THR-nya belum ya? Berarti Irman ya edan. Ya, maka hablum minallah hablum minanas ini menjadi penting. Menjadi penting. Sehingga hanya dua hal inilah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, bulan puasa itu hakikat kemenangannya apa? Kita diajarkan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah ya melalui sholatnya, tarawehnya, puasanya, qiyamul lailnya, melalui sedekahnya. Demikian juga hari raya kemenangan ini kita kompliti dengan hubungan kita sesama manusia atau horizontal. Bagaimana caranya? Kembali menjalin silaturahmi. Sudah tidak ada dusta di antara kita. Suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Lah kalau Nanda memaafkan siapa? Suami tetangganya. Ya Allah, ya Allah. Makanya kamu yang jomblo-jomblo ya segera minta maaf sama mbah-mbahmu. Besok kalau kamu ditanya, Dek, kok kamu belum menikah? Kapan kamu menikah? Kamu jawab. Lah, kalau Simbah tanya kapan saya menikah, lah kapan Simbah mati? Gitu. Karena jodoh dan mati itu semuanya takdirnya Allah, rahasianya Allah. Sudah makan belum? Sampun. Sampun. Berarti wis mari. Lah belum mari. Lah sampun berarti mari. Entuk meneh. Gimana ibu-ibu? Sudah makan apa belum? Wis mari kabeh. Itu meneh. Alhamdulillah. Ya warasnya ya cepet. Pokoknya jawab belum karo sudah pakai kabeh kena. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Sampai jolan lidah sahur. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu.
Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Segmen terakhir, ini adalah segmen apa? Kamu nanya. Nyambung nih. Katanya Mas Satuan Nanda seperti dia kayaknya. Latah. Masya Allah, alise. Salemper. Ayo, tanya di sini. Assalamualaikum Abah Miftah yang selalu kami takdimi. Saya Ibu Safi'i dari Majelis Taklim Al-Kamilah Sidoarjo. Alhamdulillah apa yang panjenengan tadi berikan, kami juga merasa takut, Abah. Yang pertama masalah kemenangan, yang mana nanti kita seperti bayi yang baru lahir. Padahal setelah kita melakukan puasa, setelah lebaran, biasanya sholat dan ibadah yang lainnya itu insya Allah akan tetap. Nah ini untuk yang ibu rumah tangga, mungkin bagi kami, Abah, bagaimana menyikapi agar tidak sering menghibah, supaya kita tetap menjadi manusia yang tetap menjadi bayi baru lahir. Terima kasih Gus Abah Miftah. Ya. Ibu Sapi. Fokuslah kepada proses. Artinya memang manusia itu kan kewajiban utamanya adalah ikhtiar. Termasuk ikhtiar untuk menjaga lisan. Salah satu penyakit lisan itu adalah ghibah. Ghibah. Maka ketika Nabi bertanya, atadruna mal ghibah? Kalian tahu ghibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ternyata yang namanya ghibah menurut kanjeng Nabi itu apa? Ketika ibu ngerasani saya, kalau toh yang Anda bicarakan itu benar, itu jatuhnya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Itu kenapa sih Gusta pakai kacamata hitam? Nih. Kemudian ada yang menjawab, oh dia pakai kacamata hitam itu supaya menjaga pandangan. Nih. Itu kalau benar saja masih ghibah. Kalau salah menjadi fitnah. Nah maka kemudian selamat orang itu banyak ditentukan oleh lisannya. Selamatul insan fi hifdil lisan. Manusia itu bisa selamat dengan cara menjaga lisannya. Termasuk menjaga lisan dari ghibah. Makanya manusia itu kalau mau selamat gampang. Jagalah mulutnya, tutupnya, lambenya, lisannya, cangkemnya. Rumus kimianya CO2T. Kalau dibaca CO2T. Dibaca Loh, kan orang SMK pastinya tahu. CO2 apa? CO2 itu karbon dioksida. Kalau O2 oksigen. H5N1 paham belum? Kowe mbiyen sekolahmu apa to kok ora paham ki lho? Apa-apa ora paham yo. Sampan ki ora perkara ora paham. Lho kenapa kok enggak paham? Aku dipancing kon muni belum. Nah, makanya mulut ini harus dijaga, termasuk dari ghibah itu. Karena begitu besar bahaya yang diakibatkan karena lisan. Salah satunya adalah ghibah. Makanya orang puasa itu diminta banyak diam. Karena diam itu hikmah. Asum tu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah dan sedikit orang yang bisa diam. Apalagi ini kalau Idul Fitri bagi keluduk dan kritik, diam itu emas. Makanya besok kalau istrinya minta emas disuruh diam.
Saya setuju. Ya di sini ya. Jadi gitu Bu ya, pelatihan untuk diam. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Kalau toh ngomong harus bener. Kalau nggak bisa bener mendingan diam. Bisa diam belum? Berarti dia sedang menumpuk emas. Ya sebelah sini. Silakan, yang mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Gus Miftah atas tausiahnya. Ini kan di akhir Ramadan. Kami mau bertanya bagaimana cara... Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Maksum, saya dari SMK Dr. Sutomo Surabaya. Ali Maksum. Ahmad Maksum. Oh, Ahmad Maksum. Suaminya Ibu Sapi. Oh, beda. Siap. Nggih Gus, kami mau bertanya bagaimana cara kita untuk mempertahankan ibadah rutin kita di bulan puasa di bulan-bulan setelah Lebaran. Karena kalau puasa kenceng tapi setelah Lebaran ibadahnya meleot-meleot. Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki ibadah apa triplek kok meleot-meleot. Surabayaan itu Gus. Meleot-meleot. Meleot. Bukan sebuah kebetulan setelah Ramadan itu namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Itu artinya apa? Seharusnya bulan Ramadan ibadah kita itu up, bukan down. Yang terjadi manusia itu ibadahnya apa? Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka dikatakan al-imanu karih, iman itu seperti angin. Lah memang seninya manusia itu di situ. Karena manusia itu mewakili dua sifat. Sifatnya setan, sifatnya malaikat. Maka manusia kadang-kadang seperti setan, kadang-kadang seperti malaikat. Makanya ibu tidak bisa menuntut suaminya pasti benar atau benar terus. Karena suamimu bukan malaikat. Lah kalau ibu pengen suaminya benar terus gampang, nikahlah dengan Israel. Benar, nggak akan salah cabut nyawa itu. Tapi juga sama wakmu Maksum, kok bojomu salah terus aku curiga jangan-jangan bojomu setan. Nah, manusia itu up down, kadang-kadang up, kadang-kadang down. Lah, seninya orang ibadah itu di situ, bagaimana mempertahankan ibadahnya supaya up. Begitu sadar turun, ya langsung di up lagi. Begitu mulai males, di up lagi. Bagaimana caranya? Bulan Syawal tetap menghadiri kajian, tetap ke masjid. Masjid, kajian, majelis taklim, sahur bareng Gus Miftah seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka tune up. Tune up terhadap apa? Kebaikan-kebaikan kita. Makanya jangan lelah belajar. Jangan berhenti untuk jadi orang baik. Kenapa? Karena setan tuh mencari kita terlena. Kapan waktunya kita terlena? Kadang-kadang maksum, dijaga dari dosa, ya kadang-kadang mesum. Kan gitu. Makanya ketika kamu maksum tidak berbuat dosa ya jangan sombong. Ketika kemudian berbuat maksiat segera bertaubat, istighfar, kembalikan semuanya kepada Allah. Begitu maksum. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk jadi orang baik. Apapun keadaan kita. Jangan berhenti. Kamu Kluthuk, kamu sudah baik apa belum? Belum. Ayo. Karepe ngaku nih kok yang jawabnya belum gitu. Itu. Maka disinilah kemudian indahnya orang punya Tuhan itu. Kalau setan itu kan jelas gak indah, wong hidupnya monoton kok. Hidupnya manusia itu asik. Dan setan itu gak pernah menang sama manusia. Siapa bilang setan menang? Gak menang. Nyatanya ya kita masih bisa berpuasa dengan nyaman. Bahkan begitu masuk Idul Fitri seperti ini setan itu kan bingung. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah setan itu akan semakin kalah dengan kita. Manakala apa? Kita paham kita salah, langsung bertaubat, langsung istighfar, langsung taubatan nasuha, kembalikan semuanya kepada Allah. Maka hidupnya akan asik. Indahnya jadi manusia. Makanya kalau saya disuruh milih jadi manusia apa jadi setan, saya pilih jadi manusia. Jadi manusia apa malaikat? Tetap pilih jadi manusia. Oh malaikat hidupnya monoton kok. Kon sujud tok, rukuk tok, tasbih tok. Apik terus ra tahu elek. Kalau dia karena apa? Karena dia gak punya nafsu. Kan gak asik. Mosok lihat Bu Sapi mau domblong tok. Coba kalau jadi maksum. Pasti. Lihat Mbak Nanda langsung dia teriak, wow. Lihat Bu Sapi, weh.
Kok kayak kie? Kok kayak kie? Maka bagi saya Idul Fitri itu bonus bagi umat Islam. Setiap tahun kita diberikan kemenangan. Kenapa? Karena sepanjang tahun kita juga pernah berbuat dosa dan maksiat. Maka ketika maksiat kita sudah banyak, kemudian Allah lebur lagi. Maka ada istilah apa? Kalau dalam kepolisian tuh, ketika berbicara pajak dan STNK, ada istilah pemutihan. Lah Idul Fitri ini hakikatnya apa? Dosa kita diputihkan oleh Allah. Ciri-cirinya apa? Menjadi pribadi yang menyenangkan. Makanya ibu-ibu harus menyenangkan bagi suaminya. Ciri-cirinya apa? Senyum. Maka besok Idul Fitri ketemu suaminya, ketemu tetangganya, masuk kamar nggak ada siapa-siapa, kenter. Berarti niku dulure belum. Betul. Maka satu, kita minta sama Allah 30 hari kita berpuasa ini mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mudah-mudahan kita bisa ketemu bulan Ramadan berikutnya. Amin. Dan khusus JTV berdoa mudah-mudahan sareng bareng Gus Miftah masih berada di JTV. Atau kita ganti TV saja. Saya 30 hari menemani Bapak Ibu pemirsa. Kalau ada salah kata kita minta maaf dan minta dimaafkan. Sekali lagi saya sampaikan, memaafkan itu memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Maka ibu-ibu ketemu suaminya besok tolong bukalah dada lebar-lebar. Artinya memaafkan suaminya. Saya dan beserta kru sahur bareng Gus Miftah mengucapkan minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ketemu tahun depan insya Allah di TV yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina Energizing You, untuk Promah dan juga Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star Hotel That Makes Every Moment Matter. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batinnya. Kita berjumpa lagi tahun depan, insya Allah. Di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Minal aidin. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh